Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya untuk membahas soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 7 buah soal, lebih banyak dari video-video sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng juga, agar tidak ketinggalan info-info dari video-video selanjutnya yang akan saya upload. Nah, lanjut saja, kita langsung ke soal pembahasan pertama ya. Nah, coba kita baca dulu. Pada gambar di bawah ini seluruh lingkaran bersinggungan. Nah, kurang lebih kita disuruh mencari perbandingan luas yang diarsir dengan luas lingkaran besar. Nah, di sini ada di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran-lingkaran kecil sebanyak 7 buah. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, sekarang kita coba dulu gambar penyelesaiannya. Gambar. Nah, ini kan selalu bersinggungan. Berarti kita mendapati kalau 3 lingkaran tengah ini itu menjadi diameter dari lingkaran yang besar. 3 diameter, kita misalkan jadinya. Kita misalkan ya, melakukan pemisalan. D ini diameter lingkaran kecil. Jadi si D ini D. Ini tuh D. D kecil. D besar tuh diameter lingkaran besar itu yang hitam ini. D besar. Nah, kita bisa ini kan D kecil. Yang juga D kecil, yang juga D kecil. Berarti yang kita dapat adalah D besar sama dengan 3D kecil. Jelas di gambar. Nah, kemudian kita cari dulu luas lingkaran yang besar. Gimana? Rumus lingkaran ingat. VR kuadrat. Atau seperempat VD kuadrat. Karena D-nya tadi adalah D yang besar, kita masukkan aja D yang besar. Terus D yang besar kita ubah ke D yang kecil, karena nanti kita membandingkan dengan lingkaran sekecil. Kita sama dengan 3D. Ingat, 3 juga dalam kuadrat. Jadi, luas lingkaran besarnya 9V per 4 D kecil kuadrat. Nah, itu. Kemudian kita cari juga luas lingkaran yang kecil. Tinggal V per 4 D kecil kuadrat. Seperti itu. Nah, namun kita tanya luas yang diarsir. Jadi, kita cari dulu luas yang diarsir itu kan luas lingkaran besar yang besar ini dikurangi 7, karena ini ada 7 lingkaran kecil, kurangi 7 luas lingkaran kecil. Seperti itu. Kemudian kita tinggal kurangin. Nanti didapat nih hasil pengurangannya itu. Hasil pengurangannya itulah 2 per 4 VD kuadrat. Dari mana? Tinggal ini. 9V per 4. Luas arsir kita cari ya. 9V per 4 D kuadrat. Ini 4 maksudnya. Dikurang 7 kali luas lingkaran kecil. Ini 7V per 4. Ini kan udah sama, tinggal kurangin aja. 2 per 4 V D kuadrat, seperti itu. Nah, ini luas yang diarsir. Luas arsir. Nah, ini tanya perbandingan luas diarsir dengan luas lingkaran besar. Tadi luas lingkaran besarnya yang ini. Kita bandingkan dengan ini. Ya, ini dia. Luas arsir sama per luas lingkaran besar. Ya, V D kuadratnya sama kan, tinggal dicoret. 4-nya juga bisa dicoret. Ya, jadi 2/9. Jawabannya B. Itu untuk video kali ini. Jadi kita harus bisa melihat ini. Tarik garis seperti itu. Karena info di soal, semua lingkaran dalam ini bersinggungan. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Dibaca dulu soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tinggi si Abim. Tinggi orangnya. Gimana itu? Dikasih tahu tinggi tiang listrik dan bayangannya. Nah, info apa yang kita dapat? Diketahui Abim juga pada lokasi yang sama. Nah, pada lokasi yang sama dan waktu yang sama, pastilah perbandingan bayangan dan tinggi itu konstan. Ini pasti konstan. Iya, sudah. Karena ini konstan berarti bayangan pohon per tinggi pohon sama dengan bayangan si Abim per tinggi Abim. Kita masukkan dari situ. Tadi atau bisa juga sebaliknya. Tinggi per bayangan konstan, sama aja. Kita masukkanlah tinggi si tiang listrik. 4 meter. Per bayangannya 20 cm. Kemudian tinggi si Abim. Abim itu yang tanya, ingat tinggi aslinya. Per 1,4 cm, karena itu bayangannya.
Nah, seperti itu. Tapi harus kita ingat, ini boleh saja dibalik, tapi harus tetap kalau bayangan pertinggi sama dengan bayangan pertinggi. Kalau tinggi perbayangan sama dengan tinggi perbayangan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, dari sini tinggal dioperasikan saja. Kali silang 4 ke 144 cm. Ini satuannya biarin aja sama-sama cm, nanti bisa hilang. Kan. Kemudian nanti kita dapat satuan dalam meter, 1,8 meter. Nah, 1,8 meter tinggal dikali 100, dapatnya dalam satuan cm. 180 cm jawabannya. B. Jadi itu dia. Perlu ingat adalah kalau bayangan yang tinggi apalagi pada lokasi yang sama, itu nilainya selalu konstan. Nah, cukup jelas untuk soal kedua. Kita bisa lanjut ke soal ketiga. Kita baca dulu soalnya. 30% dari R bernilai sama dengan 75% dari S. Nah, dari sini kita harus berangkat dari info ini. Jadi diketahui. Kita catat dulu nih. 30% itu kan 30/100 dari R. Bernilai sama, berarti sama dengan 75% dari S. 75/100 dari S. Ditanya 50% dari S jika R sama dengan 30. Nah, R-nya ini dikasih tahu. Ditanya 50% dari S. Kita cari aja dulu S-nya. Jadi ini harus dimodelkan dulu. Biar nggak susah membayangkan atau mendefinisikan matematikanya ini. Nah, seperti itu. Kita masukkan aja tinggal R-nya kan. R-nya kan ketahui nih. 30. Masukkan. Nanti dapat S-nya. S-nya itu 12. Melalui proses kali silang dan sebagainya penyederhanaan. Ini bisa disederhanakan dulu kan. Coret. Nah. Nanti dapatnya 12. Tapi jangan lupa. Yang ditanya adalah 50% dari S. Jadi nggak S yang ditanya. Apa 50%-nya? Ya tinggal dikalikan 50% nih. Ya jawabannya 6. Jadi untuk soal ini ya perlu hati-hati aja sih yang ditanya apa. Jadi jangan karena berhenti di S jangan langsung jawab 12, tapi yang ditanya diperhatikan lagi. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita baca dulu soalnya. Pada gambar di bawah ini gambarnya garis EF dan GH-nya sejajar. AB tegak lurus. Berarti karena dia tegak lurus, kita bisa mengambil kesimpulan ini siku-siku di sini. CD, EF, dan AB bertemu satu titik. F bertemu satu titik, itu yang ini. Berapakah panjang BC ditanya? BC yang ini kan. Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita cari dulu apa yang ditanya. Yang ditanya panjang BC. Terus BC itu adalah bagian dari segi 3 ABC kan, yang siku-siku di B. Untuk mendapatkan panjang BC, sebenarnya hanya diperlukan salah satu sisi. Mau yang manapun bebas. Salah satu sisi atau AB, apakah BC atau AC, dan salah satu sudut. Karena dari situ kita bisa memanfaatkan sifat trigonometri. Ada sin, cos, dan tangen. Nah, selain itu juga bisa kita mendapatkan kalau misalnya diketahui dua sisi. Karena siku-siku kita bisa memanfaatkan sifat Pitagoras. Nah, ya seperti itu. Harus kita ketahui dua sisi atau satu sisi satu sudut. Jadi kita lihat dulu info 1. Siap pernyataan 1. Dia hanya panjang salah satu sisi AC10. Nah, sini AC10. Nah, apakah dengan AC10 kita bisa mendapatkan nilai AB dan BC? Kak, karena triple Pitagoras Kak 6, 8, 10. Nah, tapi apakah udah tentu nih? Tapi bisa kita buat ini 6, kita buat ini 8. 8, 6. Oh, belum tentu. Karena sebenarnya untuk mendapatkan 10 banyak sudut-sudut. Untuk mendapatkan 10 banyak sisi yang memenuhi BC dan AC. AB. Bukan harus 6 dan 8 seperti itu. Dan apakah ini udah pasti 8 ini 6? Apakah enggak ini 6 ini 8? Tos juga 10. Apakah cukup dengan melihat gambar? Oh, tentu tidak, karena tidak dibilang memenuhi skala. Tidak. Jadi seperti itu. Jadi tidak cukup hanya dengan ini 10. Nah, di pernyataan 2 satu sudut. Sudut DAF. DAF itu yang ini. 120. Nah, dari sudut DAF kita bisa mendapatkan banyak sudut. DAF itu kan sama dengan ini. DAF sama dengan sudut ini jadinya kan. Karena kita dapat sudut ini, ya udah cukup jelas. Bisa menggunakan sifat sin, cos, dan tangen. Jadi gitu. Oh iya Kak, tadi kita butuh satu sudut. Nah, tapi sudutnya itu bukan sudutnya siku-siku ini. Karena siku-siku ini
ya siku-siku, dan kita tidak bisa memanfaatkan sin cos tan yang di sini. Jadi kita harus mengetahui salah satu sudut yang lain maksudnya. Ya udah, ini udah dapat sudut yang lain, sudut BCA. Tapi apa kita cukup aja dengan sudut? Tentu tidak. Nah, kita cek lah kedua pernyataan nih. Cek keduanya. Ternyata iya, memohon informasi panjang dan besar sudut sekaligus. Jadi cukup. Jadi jawabannya ini yang kedua, pernyataan cukup untuk menjawab bersama-sama. Itu jawabannya C kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Jadi kita harus, kalau untuk soal-soal seperti ini, kita harus membuat dulu apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dibaca dulu soalnya. Nah, ini kurang lebih menggunakan perbandingan. 4 mesin fotokopi membuat 240 salinan dalam waktu 3 menit. Kalau 5 mesin fotokopi, berapa waktunya? Ini menggunakan perbandingan. Perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak mesin fotokopi, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi dia berbalik nilai. Semakin banyak mesin fotokopi, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Semakin sedikit mesin fotokopi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, dari situ kita bisa melihat perbandingan nilai. Nanti kita dapat persamaan seperti ini. 4 mesin kali 3 menit sama 5 mesin kali T. Nah, ini dari mana? Ya, tinggal kita bandingkan saja nilainya. Ada berbagai macam cara untuk mengingat perbandingan berbanding nilai. Apa kita buat tabelnya? Boleh-boleh saja. Itu. Apakah kita buat langsung dalam bentuk persamaan ini? Kak, ini persamaannya dari mana? Nah, seperti itu. Kita harus memahami konsepnya. Persamaannya dari mana? Karena katanya sama, yang dihasilkan 240 salinan kan. Berarti kita harus menghitung kemampuan mesin-mesin ini, membandingkannya. Seperti itu. Jadi dari mana berbalik nilai? Asal muasal dari berbalik nilai ini, itu kalau misalnya kita buat tabel lebih mudah sebenarnya. Buat tabel seperti ini. Kan tabel. Sini mesin, sini waktu. Kalau misalnya 4 mesin, 3 menit. Kalau 5 mesin, itu yang ditanya misalnya. Oh, ini jangan, ya udah, ini waktu W, ini T. Ini tanyaan. Kalau misalnya dia berbalik nilai, cara paling cepatnya tinggal kita kalikan ke samping, baru kita samakan. Itu perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan si nilai, ini kita jadikan per, terus saja sama dengan kan. Nah, itu dia tipsnya. Cara mudah supaya kita nggak terbolak-balik, ini asal persamaannya dari mana sih? Karena ini berbalik nilai, tinggal kita kalikan ke samping kan, sama yang bawah ini. Ya udah, kita langsung dapat nilai T ini. T sama dengan 12 per 5 atau 2,4 menit. Karena ini jawabannya dalam menit dan detik, ya 0,4 itu berapa detik? 24 detik. Dikalikan 60 aja langsung. Nah, itu dia, cukup jelas. Soal ini kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dibaca dulu soalnya. Jadi Andi ini udah bermain game sebanyak 4 kali dan dia dapat poin 18, 27, 12, dan 15. Nah, si Andi ini mau bermain sekali. Maka berapa harus poin yang didapatkan Andi supaya rata-rata, median, dan modus dari 5 game, hasil 5 game itu bernilai sama? Sayangnya data yang tersedia kalau slide terurut 12, 15, 18, 17. Nah, di sini belum ada modus karena semua nilai frekuensinya satu. Dan dari situ kita bisa memiliki kesimpulan kalau data kelima ini merupakan nilainya salah satu sama dengan ini, karena modusnya kan harus sama dengan median dan rata-rata. Seperti itu. Dan sebagai nilai rata-rata seperti itu. Nah, dari situ aja kita bisa menduga kalau jawabannya kalau nggak 15, 18, karena median kan. Menghasilkan median dan modus yang sama. Kalau misalnya modus kita buat angka terakhirnya 27, nanti median sama modusnya udah beda. Jadi kalau nggak 15, 18 sebenarnya. Nah, kita misalkan nilai kelima itu si X. Berarti rata-ratanya X kan? Nah, ini kan total semuanya dibagi 5 sama dengan rata-rata X. Ya, tinggal kita kalikan aja. Nanti diselesaikan ini semua. 72 tambah X itu yang ini. 72 tambah X itu yang ini kan. Ini dikali silang ke sini jadi 5X.
tinggal dipindahin, dapat 4x sama dengan 72, x-nya sama dengan 18. Ya udah, berarti poin yang terakhir itu harus 18 poin. Seperti itu. Kalau misalnya dia 18 kan, jadi 12, 15, 16, 18, 27. Nah ini mediannya 18, modusnya juga 18, dan rata-ratanya kalau itu juga 18. Seperti itu. Jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Jika X tidak sama dengan 0, yang manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Si P itu nih, akar X mutlak X tambah mutlak min 2. Q mutlak X kurang 2. Ini gimana? Nah, kalau ini kita harus mengingat sifat operasi nilai mutlak. Ini dia sifatnya. Mutlak A tambah mutlak B lebih besar atau sama dengan mutlak A tambah B. Ini sifat operasi nilai mutlak. Ini sifat. Mungkin sudah dipelajari juga. Nah, dari sini berarti kita cocokkan ke soal. Misalnya A-nya itu X, B-nya itu min 2 kan. Nah, dari situ aja kita bisa mendapatkan kesimpulan nih. Kalau ternyata P itu bisa aja lebih besar atau sama dengan Q. Ini dia infonya. Nah, karena ini si P, ini si Q kan. Jadi informasinya nggak cukup untuk menentukan apakah P besar dari Q atau P sama dengan Q. Karena tidak ada pilihan P besar atau sama dengan Q. Jadi jawabannya D, infonya tidak cukup. Nah, seperti itu untuk soal ini, cukup jelas juga. Nah, itu dia soal terakhir yang kita bahas. Mungkin sekian untuk video kali ini, pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga suka. Kalau misalnya suka bisa di-share, di-like juga, atau kekurangan bisa di-komen. Nah, jangan juga lupa untuk menekan tombol subscribe. Nah, juga tetap semangat karena kita adalah pejuang. Terima kasih.